Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu adzim. Yang sama-sama kita hormati dan kami khususnya pimpinan Musola, apa ini namanya? Lupa saya. Musola Al-Amin. Pimpinannya siapa? Oh iya, Pak Ustadz, saya ketemu di istihad. Namanya lupa saya, Pak Ustadz. Pak Ustadz apa? Pak Ustadz Sabeni, beserta jajarannya. Tiap Sabtu ketemu di istihad. Waduh, maaf saya lupa namanya. Yang sama-sama kita hormati juga segenap, terutama pimpinan dari Kuliah Subuh Kelurahan Kebagusan Al-Mukarram Muhtaram, Bapak Ustadz Abdul Mujid. Yang sama-sama kita hormati segenap para alim dan ulama, para asatidzah yang hadir. Alhamdulillah begitu banyak, di antaranya Al-Mukarram Muhtaram, Bapak Kiai Haji Jumadil Husain, Bapak Kiai Taufik Haji Taufik Hidayatullah MA, Bapak Kiai Abdul Rahman, Bapak Kiai Jibril Suhaib, Bapak Kiai Mahmudin, Bapak Haji Tabroni, Mukarram Bapak Ustadz Yunus, dan Anda Ustadz Miftah Zainuddin, Pak Ustadz Adnan Hashim, dan di antaranya para tokoh masyarakat, para sesepuh, orang tua kita, Al-Mukarram Muhtaram, Mualim Bapak Haji Muhammad Ali, Bapak Haji Tabroni, Ustadz Makhtum, dan pimpinan Kementerian Agama, Kemenag kita, Selatan, Al-Muhtaram, Bapak Dr. Haji Taufik, kurangan juga ya, sama kita, Triple Taufik. Dan segenap para donatur di antaranya Bapak Haji Asif dan seluruhnya, Ustaz Zarkasi, seluruhnya mohon maaf apabila tidak sebutnya namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan juga kepada pimpinan Masjid Musola Sekelurahan Kebagusan yang hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi penuh barokah ini kita bisa berkumpul bersama bermuajahah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan hadir kita di tempat yang mulia ini Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berikan kesehatan lahir dan batin, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, tentunya atas iringan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bi salawati Rasulillah alladzi syafa'ata lahu fi yaumil mi'ad. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mendapat syafaatnya di dunia maupun akhirat. Sebelum kita menjaga surah Al-Fatihah, ila hadirin min sallallahu alaihi wasallam. Bila jemaah muslimin bersyukur alhamdulillah wa di malaikat bersyukur sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hanya kosong saja di sini dah. Ya na'budu wa nasta'inu ihdinas mustaqim. Wa ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih mana? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi darain. Ala masalah zaman tanggal Ramadhan di Al-Mukarram Muhtaram berbagai episode yang akan membahasnya nanti. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi darain. Wal maqalah tasi'ah. Kita memasuki maqalah yang ke-9
Qala Jibril alaihi salam, berkatalah malaikat Jibril alaihi salam, ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyitun lianna akhiral hayy mayyitun wa habib man syi'ta fa innaka mufarriquh ay mufarriqun min syi'ta bil mauti wa amal ma syi'ta fa innaka mayyitun bih lianna al ibada mayyitun bi amalihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Bapak-bapak hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita memasuki makalah selanjutnya, yaitu adalah makalah yang ke-9. Bahwasanya makalah yang 9 inilah yang bersumber dari malaikat Jibril alaihi salam. Qala Jibril alaihi salam, berkatalah malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi Muhammad, ya Muhammad aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, hiduplah sekehendakmu, hiduplah yang kau inginkan. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau akan mengalami kematian, akan menghadapi kematian. Li'anna akhiral hayy mayyitun, karena pada dasarnya akhir dari kehidupan ini adalah kematian. Artinya bahwa dalam hidup ini, hiduplah semau kita, sekehendak kita, seinginan kita. Tapi ingat bahwasanya dalam hidup ada batasan-batasan, ada aturan-aturan. Jangan sampai kita tanamkan dalam hati kita rumah-rumah gua, tanah-tanah gua, duit-duit gua, lu mau apa? Masya Allah. Artinya apa? Ini kesombongan manusia. Hiduplah semau sekehendakmu, mau jadi apa? Terserah. Mau jadi ahli politik silakan, mau jadi pejabat silakan, menjadi orang ekonomi, perdagangan silakan, jadi guru silakan, yang penting beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dalam instansi negara memiliki aturan hukum atau enggak? Dari RT sampai presiden ada aturan apa enggak? Bapak-bapak kerja memiliki aturan apa enggak? Maka manusia yang sukses adalah manusia yang memiliki aturan. Mereka mengatur dan juga mampu diatur. Nah, inilah bahwasanya ketika hidup imtisalun ala awamirihi wa jitinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu aturan apa bukan? Agama Islam mengatur dengan syariatul qudsiyah, yaitu adalah syariat Islam. Tujuan Islam itu menjadi manusia yang terbaik, menjadi manusia yang mulia. Logikanya begini, Bapak kalau masuk surga otomatis Bapak ibadahnya rajin, istiqomah, jauh dari segala dosa, pasti Bapak ditempatkan ke surga. Kalau Bapak mau masuk neraka, jangan sholat, jangan ibadah, jangan takut kepada Allah, pasti ditempatkan di mana? Di neraka. Pilihan. Bapak kerja semangat, bagus, hasil juga bagus. Ketika Bapak usaha malas, ya hasilnya adalah rugi. Di situ hidup itu ada pilihan dan memiliki aturan. Bahkan ketika Bapak-bapak lewat lalu lintas pun ada aturan apa enggak? Dilarang nengok kiri, nengok kiri. Dilarang belok kanan, belok kanan. Peraturan itu adalah hal yang diatur untuk manusia menjadi benar dengan aturan tersebut, dan peraturan bukan untuk dilarang. Agar manusia itu menjadi taat. Dalam artian hidup semau kita, tapi ingat pasti ada batasan. Yang selanjutnya, wahbi man syita fa innaka mufarriqu. Cintailah siapapun yang kau cintai. Fa innaka mufarriqu, maka engkau akan dipisahkan. Dipisahkan dengan apa kita di dunia ini? Ay mufarriq min man syita bil mauti. Siapa saja yang kau cintai ini akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Bapak-bapak cinta sama istri wajar, cinta sama anak wajar. Yang salah dicintai adalah istri orang. Istri orang ngapain? Cinta sama anak wajar, cinta sama istri wajar. Bapak punya kendaraan sayang wajar. Tapi khususnya kepada manusia kita cinta itu akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Artinya apa? Secinta-cinta kita sama istri, secinta-cinta kita sama anak, secinta-cinta kita sama cucu, ingatlah masih ada yang wajib lebih kita cintai, yaitu adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dipisahkan sampai kapanpun, tapi sesama manusia bisa dipisahkan dengan kematian.
Mungkin nanti di antara kita ini siapa duluan kita nggak tahu. Bisa saya duluan yang muda, bisa yang tua duluan. Wallahu a'lam bishawab. Pada dasarnya manusia itu akan mengalami kematian. Dan kedua, ketika dalam hidup bersosialisasi dan bermasyarakat, jangan sampai ketika kita wafat, kita meninggal, orang itu malah senang. Misal, di antara kita ada yang meninggal, ya Allah, alhamdulillah, akhirnya mati juga dia, ya Allah, apa nggak dari kemarin? Ada nggak yang begitu? Ya ada juga kagak bakal ngaku. Kenapa? Kalau manusia dituntut dengan moral yang baik, etika yang baik, sopan dan santun, rajin ibadah, pasti orang akan hormat. Terkadang orang baik juga ada orang yang benci. Rasul aja dibenci, orang baik banyak dibenci. Minimal ketika kita meninggal namanya terkenal. Contoh, gurunya, walidnya dari Kiai Salahuddin, Ki Abdurrahman, siapa yang nggak kenal? Haji Usman, orang tua dari Wali Haji Ali, siapa yang nggak kenal? Jangan sampai kita meninggal, orang itu malah syukuri, paling senang. Tong, dulu ada orang bejat banget namanya si A. Tapi Tong, jadilah Kiai Demar misalnya. Kiai Abdurrahman, kitabnya pinter, kitab yang melotok. Orangnya udah nggak ada, dia udah wafat, tapi terkenal nggak namanya? Terkenal. Jalan Jenderal Sudirman, orangnya ada nggak? Nggak ada. Tapi terkenal nggak? Terngiang kebaikannya. Jangan sampai kita meninggal pun yang diingat kejelekan kita. Apalagi ketika meninggal, biar rasa mampus juga di akhirnya. Nauzubillah. Minimal ketika kita hidup, kita berbuat baik, dan ketika kembali kepada Allah, malah yang ada orang mendoakan kita. Orang bahkan bersedih. Bahkan yang nyolatin juga banyak kita gak berpikir. Tuh, arti kenapa? Ketika kita wafat pun, carilah kebaikan-kebaikan di mata manusia dan di hadapan Allah. Maka jangan sampai kita meninggal pun tidak ada kebaikan dan malah orang membenci, nauzubillah. Dan yang terakhir, wa amal masyita fa innaka majziyun bi. Lakukanlah perbuatan apa yang kau kehendaki, yang kau sukai, fa innaka majziyun bi, maka akan mendapat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-ibadah majziyun bi amalihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Karena ibadah akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai perbuatan mereka. Kalau amal ibadahnya baik, maka kebaikanlah yang didapat. Kalau amal ibadahnya buruk, maka keburukanlah yang didapat. Siapa yang dapat memilih dan memilah? Kita pribadi manusia. Jangan sampai salah arah, jangan sampai salah jalan. Maka harta, tata, wanita adalah godaan yang paling besar, yang paling luar biasa. Yang terpenting kita tuntun, kita junjung tinggi syariat Islam, syariatul qudsiyah, syariat yang suci. Kita beribadah bersama-sama, saling memaafkan, saling mengikhlaskan dan meridhokan. Jangan sampai ada yang benci, hasud, iri dan lain sebagainya. Buang jauh-jauh. Jangan sampai ketika kita hidup di dunia ini, pahala kita habis. Yang ada dosa. Kenapa? Karena iri, hasud, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain yang merupakan menghapus pahala. Seringlah kita beribadah, beristighfar, berzikir yang tujuan adalah menghapus dosa dan menambah pahala. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Terakhir kita doakan khususnya orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, guru-guru kita, terutama Pak Jasik istrinya yang beliau sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, luaskan rezekinya, berikan kesehatan lahir dan batin, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala usaha-usahanya. Kemudian atas ringan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ala hajiriyah wa lillahi berhadiran itu sawasi di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf dan yang akan dibahas oleh guru kita Mukarram Bapak Kiai Salahuddin. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.